Halo teman-teman. Teman-teman tahu tidak penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi, nama penyakit ini adalah DBD. DBD adalah singkatan dari demam berdarah dengue, yang dimana demam berdarah dengue ini disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi, untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang kumuh atau lembab, hati-hati loh sama nyamuk yang satu ini. Oke teman-teman, mari kita kenali ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini. Yang pertama, berukuran kecil lebih kecil jika dibandingkan nyamuk pada umumnya. Yang kedua, berwarna hitam dengan memiliki belang-belang putih yang khas, terutama pada kaki dan bagian perut. Dan yang ketiga, biasa menggigit pada pagi atau sore hari. Dan yang keempat, hidup di tempat yang gelap dan juga lembab. Dan yang kelima, mampu terbang hingga 100 meter. Baik teman-teman, di sini ada 8 tanda dan gejala penyakit DBD. Yang pertama teman-teman, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri pada otot. Yang ketiga, sakit kepala parah. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, timbul ruam-ruam kemerahan. Yang keenam, nafsu makan, kekurangan bahan dan kehilangan selera. Yang ketujuh, badan terasa lelah, lesu, dan capek terus-menerus. Yang kedelapan, tenggorokan rasa sakit. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari cara pengobatan demam berdarah. Jadi yang pertama, dengan mengonsumsi cairan dalam jumlah yang banyak, terutama air putih. Mengapa pentingnya air putih? Karena seringkali pada penderita DBD itu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Bisa saja karena diare, muntah, ataupun berkeringat berlebihan. Oleh karena itu, dengan meminum air putih, cairan di dalam tubuh itu tetap terjaga keseimbangannya. Lalu yang kedua, mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri. Namun, hindari aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid karena obat ini itu dapat memperparah perdarahan dan menghambat pembekuan darah. Yang ketiga, mengonsumsi jambu biji dan makanan yang mudah dicerna. Jadi teman-teman, jambu biji itu kaya akan vitamin C, dan vitamin C ini berperan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C juga itu meningkatkan produksi trombosit atau sel darah yang berfungsi untuk pembekuan darah, karena seringkali pada penderita DBD, jumlah trombosit itu menurun. Makanan yang mudah dicerna, ya seperti bubur, sup, dan buah-buahan. Agar apa? Agar tidak membebani sistem pencernaan yang sedang lemah akibat demam tadi. Karena ini membantu tubuh kita menyerap nutrisi dengan lebih baik dan mengurangi resiko mual dan muntah. Dan yang terakhir, yang pastinya beristirahat yang cukup. Cara pencegahan DBD dengan melakukan 5M, yaitu menguras, menutup,
mengganti, mengubur, dan menabur. Oke, yang pertama, menguras dengan tujuan membuang telur nyamuk yang menempel di dinding tempat penampungan air dengan cara mengosongkan seluruh isi bak mandi, drum, atau tempat penampungan air lainnya secara berkala, lalu menggosok dindingnya dengan sikat untuk menghilangkan telur nyamuk. Minimal hal ini dilakukan 2 kali dalam seminggu, atau lebih sering jika cuaca mendukung perkembangbiakan nyamuk terlebih khusus kala musim hujan tiba. Kedua, menutup dengan tujuan mencegah nyamuk betina masuk ke dalam tempat penampungan air untuk bertelur dengan cara menutup rapat semua tempat penampungan air. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa? Karena nyamuk betina sangat sensitif terhadap cahaya dan gerakan. Dengan menutup tempat penampungan air, nyamuk akan sulit menemukan tempat untuk bertelur. Dan yang ketiga, mengganti dengan tujuan membuang telur dan jentik nyamuk yang mungkin masih tertinggal dengan cara mengganti air pada bak mandi atau penampungan air lainnya secara berkala, dan hal ini minimal dilakukan 2 kali seminggu atau lebih sering jika cuaca panas dan lembab. Keempat, mengubur dengan tujuan menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Bagaimana kita melakukannya? Teman-teman, dengan cara mengubur sampah-sampah yang sulit terurai seperti kaleng, ban, atau barang-barang bekas lainnya yang dapat menampung air hujan. Mengapa? Karena sampah-sampah tersebut seringkali menjadi tempat favorit nyamuk bertelur, karena seringkali terdapat genangan air di dalamnya, atau mungkin kita tidak tergerak hati untuk membersihkannya. Lalu yang kelima, atau yang terakhir, menabur dengan tujuan membunuh jentik nyamuk. Caranya, taburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, dan bubuk abate itu adalah insektisida yang efektif untuk membunuh jentik nyamuk. Dengan melakukan 5M ini secara konsisten, kita dapat mencegahkan perkembangbiakan nyamuk, mencegah penularan DBD, dan menjaga lingkungan kita tetap bersih. Ya, lo solamente para